selaku perwakilan dari pengurus wilayah Provinsi Banten. Pertama, mohon izin kami sampaikan agenda kita di 2025 ini salah satunya adalah penguatan kelembagaan ya di seluruh wilayah, baik itu di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Makanya kami di setiap Senin malam kami mengundang pengurus wilayah dan juga termasuk pengurus besar di Matraman Anwar. Ini dalam rangka kolaborasi, dalam rangka mensinergikan struktur yang ada di Matraman Anwar dan LP3H ya. Alhamdulillah, Pak Kiai mohon izin di LP3H Matraman Anwar sudah ada 22 provinsi ya yang aktif. Dan salah satunya di Banten juga paling banyak jumlah pendampingnya karena memang awalnya kita berdiri dari Provinsi Banten. Nah, Pak Kiai mohon kami sampaikan, kami setiap Senin malam ada kegiatan rutin ini Pak Kiai. Jadi kami berharap struktur termasuk di BWMA dan di PDMA di tiap kabupaten kota ada pendampingnya. Mudah-mudahan nanti koordinasi antara BWMA dan LP3 Provinsi Banten untuk saling menguatkan ya pendampingnya yang belum ada di kabupaten mana, kota mana, nanti akan kita latih dalam rangka mensiarkan pilar dakwah Matro Anwar yang salah satunya dakwah sosial dan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait teknis, kalau beberapa minggu lalu kita sudah sampaikan kepada para pendamping ya, terutama soft skill, mulai open minded, kemudian cara komunikasi yang baik, efektif, apa sebagai pendamping. Hari ini kita hard skillnya, jadi kemampuan Bapak Ibu pendamping terkait dengan hal-hal yang teknis. Ya, jadi misalnya pembuatan NIB, pembuatan akun dan segala macam, termasuk buka siaran, bagaimana caranya, tentu akan kita bekali semua. Ini menjadi kompetensi yang harus dipunyai, dipegang ya, meskipun di lapangan nggak semua pendamping itu harus mengerjakan dari level awal sampai akhir ya, sampai input data dan aja dapat berbit, kemudian diserahkan ke pelaku usaha. Bisa aja dibentuk tim ya, tapi minimal Bapak Ibu juga menguasai kemampuan-kemampuan yang kalau ditanya orang pasti Bapak Ibu bisa menjawab. Itu agenda kita untuk malam ini. Terima kasih kepada narasumber ya. Malam ini timnya dari Pak Pri, ada Pak Ramdhani, ada Pak Kori, ada Bu siapa yang malam hari ini? Bulan, Pak. Bulan, Bu Wulan ya, bulan Bu dan Wulan, Diamagi, terima Pak. kasih. Diamagi. Ya, mudah-mudahan ilmunya memberi manfaat buat para pendamping seluruh Indonesia, terutama pendamping-pendamping baru ya. Ada beberapa pendamping yang dari Jogja, dari Jember, kemudian juga dari Surabaya, dan mudah-mudahan nanti bisa diskusi dan saling sharing hal-hal yang mungkin masih kendala di lapangan nanti bisa disampaikan. Termasuk yang dari Aceh, Pak Iqbal, salam kenal. Saya temannya Bu Nelly di Aceh. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ada mungkin informasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Insya Allah di pekan ini hari Jumat kita mau ketemu audiensi dengan Ketua Kepala BPJPH ya, Bapak Haikal. Insya Allah nanti saya dan Pak Bri dan tim Jumat pagi itu silaturahmi ke BPJPH. Ya dalam rangka menguatkan kelembagaan kita. Kemudian yang kedua, Alhamdulillah pekan lalu kita sudah mengajukan lembaga pemeriksa halal ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama atau mungkin setelah Lebaran sudah divisitasi dan bisa operasional. Jadi Bapak Ibu nanti yang reguler-reguler itu nggak harus diserahkan ke lembaga lain. Tetapi Bapak Ibu bisa satu sebagai penyelia halal, kemudian juga karena LPH kan tentu butuh auditor ya. Mudah-mudahan nanti di seluruh provinsi di Indonesia ini minimal ada tiga di masing-masing provinsi kita punya auditor halal semua termasuk penyelia halalnya. Nah, ini dalam rangka menguatkan ekosistem yang ada di Indonesia. Kemarin kami dapat kabar
dari Sumatera Utara, apa timnya Bu Ema, kemudian timnya eh, Pak Samir sudah mulai koordinasi silaturahmi audiensi dengan lembaga-lembaga di dinas maupun di perusahaan-perusahaan. Nah, mudah-mudahan bekal yang minggu lalu sudah kita sampaikan kepada pendamping sudah mulai diaplikasikan ya. Minimal Bapak Ibu silaturahmi ke RT, ke RW, ke lurah, ke kecamatan. Nah, untuk melatih dulu ya biar makin pede. Semakin banyak berinteraksi, ya mudah-mudahan Bapak Ibu makin makin pede sehingga jika nanti ketemu harus dengan pimpinan di kabupaten atau di daerah atau malah di provinsi, Bapak Ibu sudah yakin dan bisa menjelaskan semua. Yang terakhir, kemarin kami dapat info sebenarnya Pak Pri dan teman-teman, kita ini insya Allah mau dapat hibah alat PCR dan ekstraktornya ya. Jadi hasil dari COVID kemarin alatnya tidak terpakai. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dalam rangka mendukung laboratorium yang dibutuhkan untuk LPH ya. Jadi sampel juga kita nggak harus analisis keluar, tapi sampel kita bisa analisis di lab kita sendiri. Tinggal nanti prosedurnya seperti apa nanti akan kita coba bertemu dan membuat komitmen dengan mereka. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih perhatian Bapak Ibu dan kita semuanya ya. Tetap semangat, kondisi masih banyak hujan, jaga kesehatan. Mohon maaf nih saya sudah hampir 10 hari nggak banyak kegiatan di grup. Memang kondisinya agak kurang begitu fit. Tapi mudah-mudahan pekan ini sudah mulai membaik. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi semangat buat kita semuanya. Mudah-mudahan target kita, capaian kita di 2025 ini bisa lebih baik lagi. Dan tentunya Bapak Ibu sebagai ujung tombak ya. Kami berharap Bapak Ibu yang banyak aktif, kendala apapun bisa disampaikan ke kami, ke Pak Pri dan tim. Mudah-mudahan kita bisa bantu dan kita carikan solusi bersama-sama. Itu sebagai pengantar malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ada nawa wa yakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi Susilo MSI selaku Direktur LP3 Matlul Anwar atas sambutannya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pengurus Wilayah Matlul Anwar Provinsi Banten, yaitu Kiai Haji Tarmidi Abda SH. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Hadi Susilo MSI selaku Direktur LP3H Matlul Anwar serta para pendamping seluruh Indonesia yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai rahmat dan karunia-Nya. Salam sejahtera semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan seluruh sahabat serta pengikutnya yang selalu membela dan menegakkan sunnatullah. Mengkonsumsi produksi halal, khususnya makanan halal, adalah syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam, seperti ditegakkan dalam Al-Quran. Atas dasar itu, umat Islam sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalannya dan kesuciannya. Di samping itu, produsen dituntut untuk memproduksi produk-produk halal yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam sebagai tanggung jawab keagamaannya. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999
tentang label dan iklan pangan, maka kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya yang semula diatur dalam kitab fikih, kini diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang merupakan paradigma baru dalam pengaturan jaminan kehalalan produk. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma tersebut, jaminan kepastian hukum halal dan perlindungan terhadap konsumen maupun produsen menjadi tanggung jawab pemerintah dan Departemen CQ Departemen Agama. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 dan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 bahwa agama di dalamnya termasuk pembinaan zaman produk halal menjadi tugas dan pokok Departemen Agama dan tidak diotonomikan. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan fatwa yang ditetapkan dalam sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab dan menentukan halal tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat agar penentuan halal tidaknya suatu produk berjalan secara baik dan benar. Diperlukan langkah yang sama dengan pedoman fatwa produk halal. Untuk itu, akhirnya kami berharap kiranya pemerintah dan masyarakat muslim dalam menentukan produk halalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Tarmidi Esa atas sambutan yang begitu semangat dari beliau. Baik, Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, kini saatnya kita memasuki sesi utama yang telah kita nantikan bersama, yaitu pemaparan materi. Pada sesi kali ini, kita akan mendapatkan penjelasan mendalam mengenai pembuatan nomor induk berusaha atau NIB dan pengajuan sertifikasi halal mandiri. Materi ini akan membantu kita memahami tentang tata cara pembuatan NIB, melakukan pengembangan produk dan perubahan alamat usaha, dan terkait materi tentang sertifikasi halal mandiri. Untuk sesi ini akan disampaikan oleh Ibu Wulan Fadila ST selaku Head of Operasional beserta timnya. Baik, langsung saja kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelum apa suara Wulan terdengar, Mendengar. Ibu. Ya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Hadi Susilo MSI selaku Direktur LP3HMA Matalan Anwar. Yang saya hormati Bapak Triyono SK Kalau ini bocor, selaku Pak. Manajer Maaf. Operasional LP3. Kalau ini bocor ada video ya? Enggak dong. Apa udah terjelas? Ya ada Apa masih bocor, suara Pak? lain. Masih berisik ya Pak ya? Jelas. Ya, sudah. Ya. Sudah. Jelas. Yes, ya. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Wan Fadila selaku Head of Operational LP3 Matalar. Di sini nanti Wan akan menjelaskan cara pembuatan NIB, pengecekan NIB di lapangan, pengecekan KTP di lapangan, terus pengembangan serta perubahan alamat data usaha. Sebelumnya Bapak Ibu izin ulang untuk share screen terlebih dahulu ya untuk menjelaskan sedikit apa itu NIB. Apakah sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Baik, sebelum kita untuk praktek pembuatan NIB, Wulan di sini akan sedikit menjelaskan apa itu NIB, Bapak Ibu. NIB yaitu nomor induk berusaha atau disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Dasar hukum NIB ini tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Fungsi NIB bukan hanya sekedar identitas pelaku usaha, namun juga bisa berguna sebagai pengganti TDP atau tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor API, dan akses kepabeanan perusahaan yang melakukan kegiatan impor dan ekspor. Selanjutnya, kelebihan dari NIB ini yang pertama, memiliki legalitas usaha yang diakui pemerintah, kemudahan mengurus perizinan atau lainnya, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan, akses ke fasilitas ke perbankan dan pembiayaan, dan memudahkan proses ekspor dan impor. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini persyaratan pembuatan NIB yaitu yang pertama memiliki nomor induk kependudukan atau NIK penanggung jawab pelaku usaha, yang kedua alamat email dan nomor HP aktif untuk memverifikasi kode untuk pembuatan sertifikat halal. Adapun nanti format untuk pengiriman data untuk pembuatan sertifikat halal seperti ini Bapak Ibu semuanya. Di sini ada pendamping serta pelaku usaha beserta memegang produknya. Lalu ini ada produk yang akan dibuat NIB-nya serta KTP dan identitas pelaku usaha. Lalu di sini mungkin untuk tambahan pendukung yaitu ada format untuk memudahkan kita dalam pembuatan NIB. Mungkin Bapak Ibu semuanya langsung saja kita langsung ke praktek pembuatan NIB aja ya Pak ya. Kalau cuma disampaikan dengan materi kita mungkin penerapannya lumayan cukup lama. Mungkin kalau misalkan terlihat secara langsung bisa dipahaminya lebih cepat. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa langsung mengikuti saja. Yang pertama itu nanti kita masuk ke menu Chrome Bapak Ibu semuanya, yaitu nanti diketik bagian OSS. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Nah, setelah tampilan OSS di Bapak Ibu semuanya seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan itu bukan mengklik daftar, bukan mengklik masuk, tetapi daftar Bapak Ibu. Ini untuk membuat pertama kali membuat NIB. Nah, setelah nanti muncul seperti ini pendaftaran akun, nanti Bapak Ibu mengkliknya UMK. Untuk mengkliknya UMK saja Bapak Ibu. Karena kalau misalkan untuk mengklik non-MK ini modal perusahaan yang sudah berjalan cukup lama dan memiliki modal usaha itu lebih dari 5 miliar. Kebanyakan di kita itu yaitu UMK. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu diklik bagian UMK, nah nanti klik bagian lanjutkan. Nah, sudah seperti ini, nanti mungkin kalau misalkan UMK itu kan data dirinya kan perseorangan, nanti klik kita bagian orang perseorangan. Kecuali kalau misalkan dia punya usaha, mungkin nanti dikliknya badan usaha. Untuk kebanyakan di sini kita kliknya orang perseorangan. Nah, untuk NIK-nya ini bisa Bapak Ibu dapatkan di pelaku usaha yang akan dibuatkan NIB. Karena tadi Wulan sudah mendapatkan datanya. Karena tadi Wulan sudah mendapatkan datanya, tinggal dimasukkan saja nomor NIB yang tertera di KTP pelaku usaha. Nah, Bapak Ibu semuanya, apabila di bawahnya tidak ada gambar merah seperti ini, berarti pelaku usaha ini belum memiliki NIB. Nah, untuk nanti Bapak Ibu bisa mengisi ada 2 opsional, yaitu bisa mengisi dengan nomor ponsel, bisa mengisi dengan email. Ini untuk memverifikasi data dan perlu diingat juga nomor ponsel serta emailnya harus yang aktif. Nanti akan ada kode yang dikirimkan untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini Wulan sudah mempunyai emailnya, nanti tinggal dimasukkan saja Bapak Ibu ke sini. Nanti setelah itu tinggal lanjutkan verifikasi. Nah, nanti di sini tujuannya Bapak Ibu memiliki
email yang aktif itu karena untuk nanti bakal ada kode seperti ini. Apa terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Kodenya. Nanti untuk kode yang masuk ke email yang aktif atau nomor ponsel aktif tinggal dimasukkan ke yang tadi, ke kode yang sini Bapak Ibu. Ini nunggu beberapa. Hilang ya? Nah, kita tadi udah memasukkan kode OTP-nya. Nanti kita masukkan kata sandinya. Kata sandi ini opsional Bapak Ibu, biar nanti katanya yang mudah diingat saja. Ini bebas ya. Eh, dan perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, ini ada minimal karakter dan eh, apa yang harus dimasukkan seperti minimal 8 karakter menggunakan huruf atau angka gitu Bapak Ibu. Ya dilihat juga ini. Nah, kalau Ulan sendiri memasukkan kata sandinya Pandeglang 1, 2, 3, 4, nanti Bapak tinggal mengcopy paste kata sandi yang sudah dibuat tadi, langsung klik lanjutkan. Nah, apabila tampilannya seperti ini, kita tinggal memasukkan saja identitas yang ada di KTP pelaku usahanya. Memasukkannya harus data yang benar gitu. Sedikit lama sinyalnya ya. Untuk identitas di sini ini menggunakan KTP pelaku usahanya Bapak Ibu, dan untuk alamatnya sesuai yang ada di KTP. Ini sedikit sinyalnya agak lama, kalau enggak ini kecamatannya harus sama yang ada di KTP Bapak Ibu untuk yang di sini. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi identitas yang ada di KTP, tinggal Bapak Ibu langsung klik daftar. Nah, apabila pendaftarannya berhasil, ini bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik masuk saja. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftarkan identitas pelaku usaha, nanti Bapak Ibu akan ditampilkan seperti yang ada di layar seperti ini. Mungkin untuk yang pertama kali pasti bakal bingung ya. Setelah ini bagaimana, apa yang langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu langsung klik ke bagian perizinan perusahaan. Klik bagian perizinan perusahaan, terus Bapak Ibu klik permohonan baru karena ini kita akan pertama kali untuk membuat NIB. Nah, langsung saja klik permohonan baru. Nah, di sini data yang kita masukkan di awal tadi bakal sudah otomatis masuk di NIB-nya nih Bapak Ibu nih di halaman depannya. Untuk di bagian sini Bapak Ibu tidak usah mengubah apapun karena ini udah otomatis pada saat kita pengisian data identitas di KTP pelaku usaha. Mungkin ini juga pokoknya ini udah otomatis Bapak Ibu yang ada di KTP, terus nanti kita klik bagian simpan data. Setelah nanti Bapak Ibu simpan data dan bacaannya berhasil, mungkin untuk selanjutnya itu tambah bidang usaha. Apabila tambah bidang usahanya agak sedikit lama, mungkin Bapak Ibu bisa nge-refreshnya 1 kali saja.
Nah, selama merefresh satu kali, langsung Bapak Ibu klik tambah bidang. Apabila sudah seperti ini tahapannya Bapak Ibu, langkah selanjutnya yang kita lanjutnya itu pilih bidang usaha. Nah, selanjutnya nanti kita klik bagian yang ada tiga di sini, jenis kegiatan usaha, bidang usaha, ruang lingkup atau kegiatan. Untuk jenis kegiatan usaha kita klik bagian utama. Untuk bidang usaha perlu Bapak Ibu ketahui kita harus mengklasifikasikan produknya dan jenis usahanya seperti apa. Apabila jenis usahanya minum-minuman, nanti ada kabelnya itu kabelnya masuk ke minuman. Untuk yang keripik-keripik masuk kabelnya yang keripik. Dan untuk kue basah industri nanti masuk ke industri kue basah. Karena tadi Ulan di sini identik dari pelaku usahanya itu dia berjualan ST, dia masuk dengan kategori minuman. Jadi mungkin bisa dimasukkan saja kode minumnya itu 11090 yaitu industri minuman lainnya. Nah, setelah muncul seperti ini, nanti untuk ruang lingkup kegiatan langsung diklik ini. Mana Bapak Ibu? Ini agak Untuk ruang lingkup kegiatan, diklik bagian seluruh lalu simpan. Nah, nanti yang kita sudah input tadi bakal muncul di sini ini untuk mencirikan bahwa yang Ulan mau buat MIB itu termasuk industri minuman lainnya. Nah, untuk di sini untuk memiliki NPWP cabang klik saja tidak. Nah, untuk nama usahanya atau kegiatan ini tergantung pelaku usahanya untuk menamainya apa gitu. Ini bermacam-macam, bervarian. Karena tadi pelaku usahanya ST, mungkin nanti Ulan bisa memasukkan namanya itu teh manis Pak Irwan. Nah, ini untuk nama kegiatan usahanya. Nah, setelah itu untuk lokasi kegiatan usaha karena kita di daratan ya, jadi kita klik di daratan saja. Untuk luas lahan usahanya itu bisa langsung ditanyakan ke pelaku usaha atau bisa kita kira-kirakan kurang lebih 10 untuk satuannya meter persegi kalau karena hektar itu kebanyakan ya Pak Ibu. Nah, untuk alamat usaha ini bisa Bapak Ibu dapatkan tergantung pelaku usahanya berjualan di mana. Kebanyakan kalau misalkan KTP usahanya ada di Jawa Tengah sedangkan kenyataannya dia berjualan atau berusahanya di Banten, kita isikan alamat usaha yang mereka tempati gitu. Yang alamat usaha tidak mesti sama dengan KTP, berbeda boleh gitu. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu pendamping yang ada di Provinsi Banten, sedangkan KTP pelaku usaha di Jawa Tengah, Bapak Ibu jangan memasukkan nama KTP yang di Jawa Tengah di sini. Nantinya pada saat kita untuk membuat sertifikat halal, nanti nama pendamping Bapak Ibu semuanya tidak akan muncul gitu. Nah, untuk di sini tadi kan sudah Nah, untuk kebetulan untuk yang ini alamat usahanya sama sesuai dengan KTP yang ada KTP domisili yang tadi kita input di awal tadi. Jadi KTP alamatnya sama, jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengisi alamatnya yang lengkap, kemungkinan besar garis lintang dan garis bujurnya bakalan muncul otomatis seperti ini karena ini alamat tidak sesuai yang ada di KTP atau domisili usaha. Nah, untuk apakah kegiatan usaha ini berjalan, mungkin kita klik bagian sudah aja.
kalau misalkan kita ngeklik belum, nanti usahanya itu kayaknya bohongan gitu ya. Kebanyakan kalau misalkan pengen NIDB berarti dia usahanya sudah berjalan. Untuk usahanya berjalan sejak kapan, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke pelaku usahanya. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa nih nanyanya, mungkin kita bisa perkirakan saja untuk 5 tahun ke belakang gitu Bapak Ibu. Untuk 2020, nah, untuk bulannya bisa ditanyakan pada saat Bapak Ibu pendataan di lapangan nanti. Nah, setelah itu apakah Anda akan membangun gedung? Jawab saja tidak, karena biasanya pelaku usaha ini sudah memiliki gedung atau bangunan. Nah, untuk modal usaha di sini, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung ke pendamping ke pelaku usahanya. Apabila Bapak Ibu lupa menanyakan, mungkin bisa perkirakan saja yang logis untuk modal usaha kira-kira. Mungkin di sini Ulan mengkliknya itu 1 juta saja untuk pembuatan STEP. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengisi data-data seperti ini, jangan lupa Bapak Ibu klik validasi resiko. Nah, setelah mengklik validasi resiko, tahap selanjutnya yang diisi yaitu deskripsi kegiatan usaha. Biasanya di sini ada beberapa bagian, ada seluruh skala industri kecil atau menengah, atau skala industri kecil menengah lintas kabupaten atau kota, atau lintas provinsi. Bisa Bapak Ibu klik bagian seluruh saja gitu. Nah, untuk jumlah tenaga kerjanya itu biasanya kan cuma 1 orang gitu. Kalau misalkan dia punya 2 orang, klik 2 orang. Ini tergantung opsional pelaku usahanya. Mungkin Bapak Ibu bisa menanyakannya langsung pada saat pendataan. Nah, sudah diklik nanti Bapak Ibu langsung simpan tambah produk. Nah, setelah itu jenis produknya tadi karena tadi jualan es teh, di sini tidak ada pilihannya penjualan es teh, mungkin bisa langsung diklik lainnya aja. Nah, di sini kita ketik es teh manis nama usahanya tadi dan produknya. Nah, untuk untuk satuan usaha, untuk di minuman sendiri cuma ada dua kategori, yaitu ada liter sama ton. Kalau misalkan beda KBLI, mungkin KBLI-nya kue di sini di satuan kapasitasnya banyak varian yang akan muncul. Salah satunya ada picis, ada buah, ada kemasan segala macam. Kalau di sini kan biasanya identiknya kalau es teh itu dengan liter ya Bapak Ibu. Bisa perkirakan saja untuk per tahunnya itu kurang lebih ini perkirakan saja baiknya berapa mungkin jadi 5.000 liter aja untuk 5.000 liter untuk per tahun ini untuk pembuatan es teh. Ini opsional ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya apakah Anda menggunakan bahan proses atau tidak? Jadi menggunakan bahan atau proses tidak halal, jawabannya tidak. Setelah itu, apakah Anda sudah membuat sertifikat halal? Jawabannya belum, karena ini NIB ini akan mengacu kita untuk jangan lupa Bapak Ibu semuanya klik bagian simpan. Apabila tidak diklik, ini tidak akan tersimpan. Jadi kita sia-sia mengisinya gitu. Tidak akan terbaca tahap selanjutnya. Ini kalau sebentar apa enggak? Nah, ini sudah kita simpan tadi ya datanya sudah seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik bagian lanjut. Nah, ya lanjut sebagai proses kita lanjut. Setelah itu kita centang yang ada kolom centangnya, lalu kita klik lanjut. Klik lagi bagian lanjutnya. Nah, apabila seperti ini, tahapannya apabila ada bacaannya klik selanjutnya itu kita harus mengklik ke bagian selanjutnya aja. Nah, setelah tahap ini, Bapak Ibu bisa langsung mengklik proses perizinan perusahaan nanti untuk bisa menunjukkan nomor NIB-nya. Nah, di sini kan ada beberapa yang harus dicentang biru ya. Jadi kita klik centangnya. Nah, apabila Bapak Ibu semuanya ada satu yang kelupaan, kita tidak bisa melangkah ke tahap selanjutnya nih. Jadi Bapak Ibu semuanya dipastikan di bagian tahapan pernyataan diri kolom centangnya harus terisi semua agar bisa kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah ini kita klik lagi bagian centang. Apabila tidak diklik, nomor NID-nya tidak akan muncul. Setelah ini terbitkan perizinan berusaha.
Nah, setelah ini Bapak Ibu klik unduh NIB. Mohon maaf Bapak Ibu, ini agak sedikit lama. Jadi harus sabar. Nah, Bapak Ibu, nih, Alhamdulillah NIB yang barusan kita buat sudah muncul dan seperti ini tampilannya. Unduh terlebih dahulu. Ini Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Ini dia NIB yang Belum. baru buat ya. Belum. Jadi mungkin Bapak Ibu Sudah. semuanya tidak Sudah. membutuhkan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Mbak. Untuk pembuatan NIB ini tidak memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin hanya memerlukan waktu sekitar 5 menit saja. Seperti ini. Jadi NIB-nya bisa langsung digunakan dan bisa dicetak, Bapak Ibu. Oke. Untuk perlu diketahui juga untuk pembuatan NIB ini tidak hanya makanan dan minuman saja, bisa untuk usaha warung atau usaha WO atau usaha yang lainnya bisa dibuatkan NIB-nya. Nanti di bagian KBL-nya ada KBL-nya tersendiri untuk pembuatannya serta usahanya bidang usahanya lain-lain. Mungkin untuk pembuatan NIB seperti itu, apa mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk pembuatan NIB? Izin bertanya, Teh. Ya, Ibu. Ya, baik, Teh Ulan. Saya mau tanya, ini jika misalkan nih, awalnya itu si pelaku usaha mendaftarkan NIB-nya dengan KBLI minuman ya, es teh manis misalkan. Kemudian selang berapa bulan kemudian beliau punya usaha yang lain, misalkan keripik pisang. Ya, itu kan sudah nih Kak, NIB-nya udah keluar nih. Sudah dibuatkan NIB dengan KBLI yang minuman. Nah, tadi kan saya bertanya di chat juga, katanya boleh kalau KBLI-nya bisa ke keripik pisang juga. Nah, itu prosesnya bagaimana? Kita bikin ulang atau bagaimana? Ya, itu terima kasih. Baik Bu, mungkin aku sinyalnya agak sedikit kurang baik ya karena di sini juga ada hujan. Untuk misalkan kalau misalkan Ibu sudah memiliki KBLIS mau menambahkan dengan keripik, nanti kita bisa di pengembangan saja. Sekali kan judul kita kan di sini pembuatan NIB, pengembangan serta perubahan alamat usaha. Cuma berbicara saja takut ibunya kurang dimengerti kan kalau misalkan kita langsung menerapkan langsung bisa. Jadi Ibu tidak perlu membuat dari awal lagi. Ibu tinggal langsung saja nanti di bagian pengembangan yang ada di fitur OSS-nya gitu. Oh, jadi tinggal Nah, untuk menambahkan saja. Cuma fiturnya nanti saya tidak tahu yang mana. Nah, nanti setelah ini kita langsung ke pengembangan kali ya Bapak Ibu ya. Biar nanti bertanyanya di bagian belakang saja ya. Iya, boleh. Terima kasih, Teh Izin ya, Ulan. izin share ya Bapak Ibu. Ya, Wan izin share ulang ya. Nah, mungkin untuk yang tadi ini sudah selesai pembuatan NIB. Nanti langsung kita ke tahap pengembangan. Ke tahap pengembangan ini
kita tidak perlu mendaftar lagi dari awal. Kita tidak perlu mendaftar lagi, kita langsung klik ke bagian masuk saja di laman OSS-nya. Di sini ya, Bapak Ibu, ulangi lagi ya. Nah, setelah Bapak Ibu tampilnya seperti awal lagi, untuk pengembangan penambahan KBLI, Bapak tidak perlu klik bagian daftar, langsung bagian masuk saja. Karena ini sudah memiliki NIB-nya dari awal. Karena beberapa bulan ke depan pengen menambahin produk lainnya gitu. Masuk saja kalau pengembangan. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah terlihat ini? Sudah ada. Setelah tahapan ini sama seperti awal proses masuk ke itunya, langsung klik di bagian perizinan berusaha lagi Bapak Ibu. Nah, untuk diklik bagian perizinan berusaha ini, kita tidak perlu mengklik permohonan baru, karena permohonan baru ini untuk pertama kali membuat NIB, sedangkan kita sudah memiliki NIB, langsung ke bagian pengembangan saja. Klik ke bagian pengembangan. Nah, untuk pengembangan nanti, nomor NIB-nya itu tidak akan berubah. Nomor NIB-nya tetap seperti pada awal pembuatan NIB, mungkin nanti bisa ada penambahan di bagian fitur KBLI. Nah, apabila sudah tampilan seperti ini, Bapak Ibu jangan langsung mengklik dengan ini saya menyatakan. Kalau misalkan mengklik dengan menyatakan, kita tidak bisa menambahkan KBLI yang akan dibuatnya gitu. Untuk langsung klik di bagian tambah bidang usaha, karena di sini kita akan pengembangan. Nah, langkah selanjutnya sama seperti proses pembuatan NIB dari awal lagi untuk jenis kegiatan usahanya. Terus, nah di sini tadi misal kue basah ya, misal masuk ke kue itu ada KBLI tersendirinya Bapak Ibu. Nah, untuk KBLI kue basah itu jadi di sini industri kue basah. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik lagi bagian seluruh ini seperti tahap awal pembuatan NIB. Nah, untuk di sini apakah memiliki NPWP? Jawabannya tidak. Nama-nama usahanya bisa disesuaikan dengan permintaan pelaku usaha. Tadi Ulan mendapatkan data itu ini puding. Nah, selanjutnya, apakah kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? Karena kebetulan di sini puding Ibu Yeni ini sama dengan dengan produk yang lainnya, maka Iwan klik ya aja karena lokasinya sama dengan usaha yang sebelumnya yang KBLI yang awal. Nah, ini nanti alamat sebelumnya akan muncul dengan sendirinya, otomatis nanti kita tinggal langsung klik aja bagian pilih lokasi kegiatan usahanya. Apabila Bapak Ibu berbeda nih tiba-tiba pindah lokasinya, kliknya bagian tidak, nanti otomatisnya mengisi sendiri untuk alamat usaha yang ditempatinya. Karena uang kebetulan sama, uang klik bagian ya saja, nanti tinggal diklik saja alamat sebelumnya. Nah, bakal muncul seperti ini. Nah, untuk di sini klik bagian modalnya saja. Ini opsional juga bagi Bapak Ibu, langsung klik validasi resiko. Untuk pembuatannya samakan saja. Nanti klik tambah produk usaha. Sama saja Bapak Ibu, ini untuk ke tahap selanjutnya sama kayak pembuatan NIB seperti tadi, seperti di awal. Nah, tadi yang baru saya sampaikan kan kalau misalkan di kue basah satuan kapasitasnya bahkan bervarian ya, ada butir, ada buah, ada kilogram, ada liter, meter kubik atau pieces. Biasanya kalau misalkan untuk kue basah itu per pieces ya dijualnya. Mungkin untuk persawaannya bisa dikira-kira saja berapa nih produk puding kalau per tahun gitu produksinya, ini perkirakan saja ya Bapak Ibu, opsional kalau ini. Kata ini sama kayak proses pembuatan dari awal tadi. Ini tahapannya sama.
yang tadi dijelaskan di awal. Nah, tadi kan cuma ada satu ya, ada kedai makanan saja karena tadi ulah sudah pengembangan di sini ada penambahan produk barunya. Dah, yang tadi kan yang awal sudah terbit NIB-nya, nah ini lengkap. Berarti nanti kita langsung saja tahapannya sama kayak pembuatan NIB dari awal-awal. Ini langsung saja di bagian lanjut. Nah, klik bagian pro. Sebentar apa Ibu? Nah, apabila mungkin seperti ini, tahapannya sama seperti pembuat NIB dari awal. Kita tinggal mengklik bagian yang juga diklik. Nah, apabila sudah tahapan seperti ini, kita tinggal langsung saja untuk menerbitkan NIB untuk mengunduhnya. Nah, muncul Ibu, nanti KBLI-nya ada 2 di bawah seperti ini. Untuk KBLI-nya. Nah, untuk yang pertama tadi kan cuma satu nih untuk KBLI-nya karena kita belum mengalami pengembangan ya, karena dia jualnya cuma T. Nah, ini yang kasusnya 2 pengembangan, 2 KBLI karena dia menambahkan KBLI baru gitu. Apa sudah terlihat ya Bapak Ibu pengembangannya seperti ini? Ya, sudah. Mungkin itu penjelasan untuk pengembangan untuk membuat NIB Ibu. Mungkin nanti karena ini pertama kali kita membuat NIB ya tidak bisa langsung paham langsung, bisa bertahap. Jadi kurang lebih seperti ini untuk penjelasan pengembangan atau penambahan KBLI di NIB yang sudah ada. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai pembuatan serta pengembangan. Silakan Bapak Ibu bertanya Sudah jika cukup. Awal praktik nanti nyoba. Ya. mantap langsung praktek juga bisa Bu ya. Ya, langsung praktek saja bisa Bapak Ibu. Kalau misalkan Ulan cuma menjelaskan saja ya takut nanti tidak terbayang bagaimana nih Ulan pengembangan tuh ada di bagian mana fiturnya atau bagaimana saya nggak tahu kan kalau misalkan Ulan menjelaskan tadi sedikit terlihat gambarannya loh pengembangan ada di fitur bagian sini gitu seperti itu. Izin bertanya, Teh Ulan. Ya Pak, silahkan Pak. Teh Ulan, biasanya kan kalau UMKM lah ya, kadang Ya. nggak punya email tuh. Kira-kira gimana tuh untuk pendaftaran? Apa kita bantu untuk dibuatin email dulu? Tapi kalau misalkan Bapak ingin membuatnya di lapangan langsung dengan pelaku usahanya, Bapak bisa menggunakan nomor HP pelaku usaha apabila dia memiliki yang Android gitu yang bisa masuk kode OTP-nya, bisa langsung pakai email nomor HP-nya. Tadi kan ada 2 opsional ya, antara email sama nomor HP. Nah, apabila Bapak si pelaku usaha tidak memiliki HP Android untuk mengirimkan kode OTP, itu bisa menggunakan email. Nah, untuk email ini bisa menggunakan email generat, Pak. Jadi bisa banyak emailnya yang muncul gitu. Jadi Bapak cukup satu membuat email khusus untuk pelaku usaha, mungkin namanya bisa yang kayak tadi UMKM Indonesia atau yang lainnya nanti Bapak digeneratin biar nanti muncul banyak NIB-nya, biar nanti kedepannya Bapak tinggal mau copy paste emailnya saja. Nanti kode OTP-nya itu
bakal masuk ke Gmail utamanya gitu kata Ibu. Jadi Bapak tidak perlu membuatkan satu-satu per pelaku usaha, itu akan memakan waktu yang cukup lama gitu. Bagaimana Pak Bahari? Hmm. Oh, jadi bisa kita kondisiin ya untuk email biar mempermudah pekerjaan kali ya. Iya Pak, itu bisa inisiatif sendiri aja untuk membuat email. Itu ya Pak Ramdan ya, namanya email generator ya Pak Ramdan ya, kalau nggak salah, untuk apabila pelaku usaha tidak memiliki email gitu ya. Hmm. Betul, betul. Tapi kita harus izin Yes. dulu kepada pelaku usahanya untuk ketika menggunakan Iya. link email dari kita untuk verifikasi seperti itu. Oh, emang sih kan mungkin untuk ke lapangan kan juga butuh sosialisasi ya. Jadi mekanisme cara bekerja kita juga seperti apa kan supaya langkah-langkah kita juga agak sedikit cepat lah gitu. Iya. Mungkin nanti Bapak bisa membuat email utamanya aja Pak, nanti bisa digeneratin biar nanti emailnya banyak gitu. Tadi kan ada contoh email generator yang banyak sih, tapi kan lupa menyimpannya Pak. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Berbagi ilmu ya. Iya, berbagi ilmu gitu ya Pak. Ulan juga di sini bukan bisa banget, ini juga masih belajar Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan penyampaian, mohon maaf gitu ya, namanya juga masih belajar ya Bapak Ibu ya. Sebentar Pak Ulan, contoh ininya. Pak Ramdan ada contoh email generatornya Pak? Ulan lupa. Gimana ya simpen ya? Email generator ya, ntar kirim. Tinggal ketik aja sih email generator di Google ya. Jadi satu email bisa dibikin 1.000 gitu. Gitu ya. Kalau email generator seperti itu ya. Ada emailnya indukan. Email induk. Mungkin nanti Bapak bisa ini aja langsung cari di Google, di Google ya Om Pak ya, Pak Ya. Pri ya, Hmm. generator email Oke, gitu. siap. Baik, Pak Pri. Terima kasih. Itu saya kirim ya contohnya. Salah satu email Oke. generator, kita masukkan email utama kita, terus di generate, ntar akan muncul sekitar 1.000-2.000 gitu data email. Emailnya sama sama yang pertama yang kita buat. Terus kita masukin email-email tersebut untuk, kan seharusnya di OSS itu kan hanya bisa satu email satu kali pengajuan untuk CP ya. Tapi dengan email generator itu dia ada, akan dibikin anak-anaknya, ntar kita masukin kode, masukin email anak-anak tersebut, ntar CP itu akan masuk ke email utama. Gambarnya seperti itu. Tapi harus di ini ya, harus bikin database juga kalau kita pakai email generator, harus disimpan. Soalnya passwordnya apa, ID OS-nya itu adalah email anakan yang itu gitu, bukan email utama ya, itu juga akan ngaruh. Makanya database sangat penting. Jadi ketika kita bikin OSS itu, akun OSS itu harus disimpan, jangan sampai nggak disimpan gitu. Ada bikin apa, tabel Excel atau apa sheet gitu. Spreadsheet gitu. Itu penting ya teman-teman ya. Kalau misalnya pelakunya satu dua sih nggak masalah, cuma bisa ingat. Tapi kalau udah ratusan, puluhan, kalau nggak disimpan agak repot. Gitu ya. Itu Pak Sunanto ada angkat tangan tuh. Silakan Pak. Assalamualaikum, Teh Wulan, Mas Puri, izin Ya, Ya, bertanya. silakan. Pak. salam Pak. Nah, tadi kan waktu pembuatan NIB dijelaskan ada pengukuran apa namanya tempat ya. Nah, saya ingin bertanya kalau misalnya UMKM-nya masih berbentuk online, apakah bisa buat NIB gitu? Yang kedua, Mas Pri minta tolong nanti apakah ini ada rekamannya untuk kayak tadi kan mungkin ada yang tertinggal atau gimana untuk pembuatan NIB-nya. Mohon dibantu Mas Pri nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Mungkin nanti Pak Pri bisa menambahkan ya Pak ya.
Mungkin untuk lokasi usahanya apabila online bisa memasukkan lokasi usaha yang di rumahnya saja Pak karena belum memiliki lapak. Seperti ya Pak Pri ya. Mungkin Pak Pri nanti akan Betul menjelaskan lebih sekali. rincinya Pak. Jadi kan kalau online kan pasti juga dia jual kan namanya juga usaha online ya. Pasti dia masak kan. Jualan misalnya jual cireng, cireng wasiat online nih berarti yang mesen. Nggak mungkin simsalabim muncul cireng wasiat yang pasti kan itu dibuat kan. Itu dibuatnya pasti di rumah kan. Di rumahnya kan kita ada dapur segala macam. Nah, itu estimasi aja ukuran rumahnya berapa. Gitu. Paling gitu sih. Makanya kadang-kadang kita standar aja. Standar itu kan hanya sebagai syarat sih. Artinya bukan sesuatu yang harus sekian 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 standar itu harus nggak ada ini sih. Walaupun kita misalnya ukurannya cuma 5 kali 4 walaupun ukurannya itu karena kan nggak mungkin juga kita ukur bu ukuran rumah ibu lapak ibu berapa ya itu agak repot kita bisa kira-kira lah gitu seperti itu ya Pak Oke. Sukanto ya kemudian untuk ini Insya Allah kita ada rekaman Pak bisa cek lah Pak di LP3 apa YouTube kami ya di LP3 Matu Anwar itu juga ada untuk masalah tutorial-tutorial LP3 untuk ini B untuk input juga ada kok teman-teman bisa belajar di situ ada di YouTube LP3 Matu Anwar. Bisa diketik aja LP3 Matu Anwar. Insya Allah ada banyak video di situ bisa ditonton tutorial-tutorial atau materi-materi yang kita pernah apa webinarkan itu. Seperti itu. Baik, Mas Pri, terima kasih banyak. Izin untuk Pak Heru Priyatna ya, alhamdulillah Pak. Izin untuk identitas khusus minta rompi atau topi untuk identitas itu pertama gitu Pak. Yang syarat awal tuh atribut pertama itu ya ID card aja dulu gitu sama surat tugas. Sebenarnya kalau misalnya udah aktif ya kita apresiasi sih. Biasanya kan eh, insentif itu kan dapat langsung dari pendamping ya. Langsung dibayar ke pendamping. Nah, ketika kita udah mendampingin, udah dapat insentif, nah kita bisa memperbaiki atribut kita sendiri Pak. Awalnya modalnya hanya ID card mungkin hanya biaya cuma 10.000 gitu. Tapi ketika kita udah mendampingi 100 ya mungkin kita mampu untuk bikin rompi sendiri apa topi sendiri karena di LP3 Matu Anwar itu sebenarnya kita nggak ada bakuin rompinya sekian apa yang penting ada logonya kalau nggak gini sih sebenarnya teman-teman mungkin ada rompi ya yang dipakai yang pernah saya tinggal bordir aja LP3 Matu Anwar ada BPJS halal ya tapi logonya sekarang halal aja ya halal Indonesia aja bukan nggak boleh ada logo Kemenaknya tapi logo halal Indonesia aja sama LP3 Matu Anwar bisa di baju biasa boleh atau di rompi yang udah kita punya boleh tinggal bordir aja kan kita ada banyak sekarang bordir-bordir yang ada di sekitar kita yang kita bisa minta tolong untuk bordir gitu. Sebenarnya kita juga Pak Direktur juga nggak mematok standar rompi atau atribut gitu. Silakan teman-teman berkreasi bisa pakai seragam PDH atau seragam rompi yang dia punya kemudian dibordir sendiri silahkan gitu atau kalau mau pesan juga bisa cuman kan pembayaran insentif itu kan langsung ke pendamping ya jadi ya dari situ aja kita udah ngedampingin dapat 10 kan lumayan tuh 10 kali 140.000 kan udah 1,4 juta lah masa beli rompi satu nggak bisa gitu kan seperti itu gambaran seperti itu Pak Pak Heru ya. Baik, silakan kepada Bapak Ibu yang lain. Ada yang ingin bertanya? Jika tadi ada yang langsung praktek bersama video tutorial dari Bulan, ada kendala silakan langsung ditanyakan. Jika teman-teman ada kendala dalam pembuatan NIB, silakan ditanyakan langsung. Untuk izin menambahkan juga untuk atribut ID card itu kami RM menyediakan ya untuk surat tugas kalau teman-teman mau ke sekolah atau ke instansi kami bisa siapkan surat-suratnya dokumen-dokumennya kami bisa bantu itu gitu. ID card juga kami bantu desainnya tinggal kalau dicetak ke percetakan juga bisa. Untuk logonya bisa japri saya terus insya Allah kirim atau japri KRM insya Allah akan dikirim ya Pak ini ya Pak Ramdan ya untuk logo-logonya kalau berniat untuk bikin sendiri silakan silakan jadi nggak usah matok wah rompinya modal yang teman-teman yang ada enggak mesti mungkin yang ada rompi yang udah punya bekas apa gitu tinggal dibordir aja silakan nggak masalah kok aman.
Mungkin Pak Ramdan, tadi satu lagi yang belum tadi disampaikan kan tadi baru pembuatan NIB, Iya, pengembangan silakan sama lanjut. satu lagi apa ya satu ini Perubahan ya? perubahan alamat usaha ya yang tadi yang aku belum sampaikan Ya, tadi. Silakan, siap. silakan. Nah, biasanya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu semuanya ada yang tipe untuk alamat usahanya tiba-tiba pengen diganti alamat usahanya, Bapak Ibu tidak perlu jangan khawatir gitu. Di fitur pembuatan NIB ini banyak sekali ya, salah satunya itu perubahan alamat usahanya gitu atau perubahan namanya apabila ada yang salah ngetik di awalnya atau namanya salah desa ataupun yang lainnya. Mungkin nanti Iwan izin langsung menjelaskan saja ya untuk di bagian perubahan data ya Pak. Bentar. Nah, untuk perubahan ini Bapak Ibu tidak usah daftar lagi, tinggal masukkan saja NIP yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah muncul tampilannya seperti awal tadi, Bapak Ibu klik bagian perizinan berusaha tadi. Nah, di sini bukan lagi kita mengklik pengembangan. Nah, untuk pengembangan ini khusus untuk penambahan KBLI. Nah, kita langsung klik di bagian perubahan saja. Nah, di sini Ulan itu akan merubah bagian riwayat perubahan atas usaha ini. Sebelumnya kita sudah melakukan perubahan sebelumnya karena ini baru pertama kali langsung klik aja perubahan data usaha. Nah, lalu klik bagian ini. Bentar Bapak Ibu. Mungkin Pak Panji atau Ibu Yit bisa bantu ini ya. Kalau Ulan lupa ini ya. Kita nanti klik ubah data usahanya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi jangan langsung mengklik centang ini, langsung klik apa yang akan dirubah. Nah, karena di sini Ulan hanya untuk merubah bagian alamat saja. Jadi untuk di alamat ini khusus alamatnya aja Bapak Ibu tidak perlu menambahkan kecamatan serta provinsi yang lain karena di sini juga ada bagiannya provinsinya, ada kabupatennya serta kecamatannya dan di sini Ulan ingin mengubah di bagian alamat saja karena bagian alamat ini sudah mencakup yang lainnya karena ini bakalan double nanti di NIB-nya. Ini Ulan klik saja bagian ini. Nah, setelah itu klik faedah. Ya, nah, di sini klik lagi bagian resiko segala macamnya, terus tinggal bagi tambah selesai. Ini sudah sama. Nah, klik lagi centang. Nah, di sini Bapak Ibu jangan langsung mengklik ini ya. Langsung saja kita itu lanjutkan perubahan dulu. Klik lanjutkan perubahan. Nah, di sini akan disandingkan Bapak Ibu ini jadi yang sebelah kiri dari ulan ini data alamat yang awalnya. Nah, di sini data alamat yang sudah dieditnya. Jadi kita bisa disandingkan nih apa yang dirubah nantinya. Nah, di sini untuk kabelnya tetap sama, tidak ada yang dirubah sama ular. Untuk nama usahanya juga tidak masih sama. Nah, di sini nih alamat usaha yang awalnya lengkap ya sampai Kota Palembang, Sumatera Selatan. Karena di sini pasti bakalan double, jadi Ulan klik cukup alamat usahanya, alamatnya saja. Alamat saja, untuk provinsinya sama, untuk kabupatennya juga sama, untuk kecamatannya juga sama, tidak ada perubahan. Di sini Ulan cuma perubahan di bagian alamatnya saja. Apabila sandingannya sudah selesai, baru diklik bagian centang dengan ini menyatakan kalau ini benar gitu pernyataannya. Setelah itu lanjutkan perubahan dan klik ya. Nah, di sini ada bacaannya berhasil melakukan perubahan data proyek, klik bagian lanjut. Nah,
Setelah ini baru klik bagian dengan ini menyatakan informasi ini benar dan klik bagian selanjutnya. Nah, untuk nah di sini Bapak Ibu karena di sini tinggal unduh jangan diklik bagian sini dulu, langsung klik bagian proses perizinan berusaha dulu. Karena ini untuk menerbitkan alamat yang baru ini gitu. Nah, untuk bagian tahapan seperti ini sama saja kayak pengembangan dan pembuatan NIB gitu. Setelah itu diklik dan diterbitkan NIB-nya. Lalu di Nah, untuk alamat tadi yang awalnya di alamat usahanya ini ada lokasi kota Palembang segala macam, di sini sudah tidak ada dan cuma hanya ada alamat. Nah, desa ininya mengikuti yang selanjutnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk perubahan alamat usaha atau data diri yang lainnya. Mungkin untuk nama usahanya juga bisa dirubah. Karena di sini mengubah alamat, jadi di bagian alamat saja yang berubahnya. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk perubahan alamat usaha. Mungkin Pak CRM itu penjelasan pembuatan NIB, pengembangan serta perubahan alamat usaha di NIB atau di OSS ini. Parambang. Saya kembalikan ke Parambang. Oke, baik. Mungkin ada materi tambahan Bu Ulan tentang pengajuan yang ditolak sertifikasi Sepdeker. Oh iya, mungkin di sini Ulan sebagai tim dari operasional sedikit menjelaskan tentang Sepdeklar mandiri ya yang ditolak atau yang Sepdeklar diterima. aja, Wan. Oh ya, Sepdeklar mandiri ya Pak ya, Pak Priya. Sepdeklar aja, bukan mandiri juga. Sepdeker umum. Umum. Apa Pak? Sepdeklar aja, Sepdeklar. bukan hanya mandiri. Oh, Sepdeklar ya. Ya. Mungkin Wan izin membuka PPT-nya apa ya? Nah, kebetulan Bapak Ibu mohon maaf di sini tadi Wan cuma membuat kriteria self declare mandiri. Nah, di sini juga tidak berbeda jauh sama kriteria self declare yang sehati yang gratis gitu. Ini sama saja mungkin ini kriterianya. Nah, di sini perlu diketahui semuanya untuk hal yang ingin lolos mendapatkan sertifikat ya kita harus tahu dari di nama usaha dan nama produk yang boleh menggunakan supaya bisa menerbitkan SH-nya. Kalau misalkan untuk di reguler di produk yang gratis yang sehati mungkin itu untuk nama perusahaannya misal kalau misalkan berjualan dengan ST bisa langsung saja menambahkan ST Bapak Irwan atau ST Pak Ramdan atau kue bingke Ibu Siti atau yang lainnya. Kalau misalkan untuk opsional dia jualan warung, kalau warung dan juga jual keripik, kalau misalnya keripiknya cuma satu, sebutkan saja nama keripiknya, misal keripik singkong Ibu Siti, jangan membuat nama itu aneka atau jajanan keripik. Kalau misalkan aneka itu lebih dari satu variannya, sedangkan kenyataannya membuatnya cuma satu keripik. Jadi langsung saja ditulisnya nama usahanya gitu, jangan aneka atau jajanan. Untuk nama kedai itu bisa diperbolehkan saja, tetapi usahanya jangan cuma satu yang dijual. Kalau misal kedai itu universalnya bisa ada makan jualan seblak, pengen ngasih namanya kedai, kayaknya kemungkinan besar untuk lolos itu dikit gitu. Jadi langsung dinamain saja misal seblak nama pelaku usahanya misal seblak Ibu Siti atau seblak Teh Irma atau yang lainnya gitu. Kalau misalkan pelaku usahanya berjualannya ada banyak ya bisa memakai kedai atau bisa menggunakan warung. Nah di sini kalau untuk Sardekrawa itu yang gratis. Nah untuk yang mandiri ya yang berbayar ini untuk nama usahanya yang tidak boleh itu seperti catering atau catering rumah makan atau warteg nasi kotak dan segala macam itu
riskan untuk ditolak Bapak Ibu. Jadi nantinya sia-sia gitu. Mungkin nanti atau Bapak Ibu ingin mengajukan produknya itu bisa menggunakan namanya yang sesuai dengan produknya, atau misalkan dia jualannya warung nasi, mungkin bisa namanya warung nasi aja, jangan rumah makan, karena ini riskan ditolak dan ini pasti bakalan ditolak gitu. Dan itu dialihkan untuk ke reguler dan berbayarnya yang cukup mahal. Mungkin bisa namanya nasi kotak atau warung nasi Ibu Siti gitu kan. Nah, seperti ini Bapak Ibu nih. Karena tadi rumah makan ya, di sini rumah makan Ceriska. Ini kan ada nama rumah makan, ini langsung ditolak sama pihak Komisi Pato dari BPJPH-nya. Langsung dibatalkan, tidak ada toleransi perubahan nama usaha atau yang lainnya. Ini langsung fatal ditolak. Dan tidak bisa diperbaiki lagi, walaupun nanti kita mengajukan dengan nama yang lain, akan tetapi nama sebelumnya sudah terdetek, sudah ada database-nya mungkin ya di BPJPH-nya. Jadi kemarin aku sempat ini mengajukan dari datanya Bu Indah ya, kalau nggak salah dari Serang itu. Awalnya pelaku usahanya pengen mengajukannya itu rumah makan saja. Setelah diajukan rumah makan, tiba-tiba dibatalkan, langsung ditolak, nggak lagi, bukan lagi dibatalkan atau bukan lagi dikembalikan. Jadi setelah itu Ulan mengajukan ulang dengan warung nasi itu sama, tetap ditolak. Jadi mungkin nama rumah makannya sudah terdetek gitu kali ya, walaupun berubah berapa kali pun ini bakalan ditolak gitu. Jadi kalau misalkan itu jangan menamai catering atau rumah makan dan yang lainnya. Nah, mungkin untuk dapur, untuk nama usahanya dapur atau warung nasi ini masih bisa Bapak Ibu, masih bisa toleran. Ini kemarin mengajukan data usahanya dari Palembang, dari datanya Pak Dedi. Ini nama usahanya itu Dapur Aisyah. Dan alhamdulillahnya ini nggak selang lama ini langsung terbit, jadi langsung selesai gitu. Tidak ada koreksian apapun yang lainnya gitu. Ini untuk dapurnya ya, untuk nama Ini yang usahanya. mandiri ya, subjek Jadi mandiri. walaupun ya ini yang mandiri Pak, sama Oke. aja kali tidak berbeda jauh dengan yang sehati gitu. Ulan lupa ini ngerjainnya langsung yang mandiri Pak. Nah, setelah itu nanti muncul ini sertifikatnya langsung, alhamdulillah langsung sudah jadi gitu ya, yang untuk namanya dapur gitu. Nah, untuk pengambilan dapur nih, walaupun nanti Bapak Ibu produknya nasi kotak seperti ini, walaupun nanti namanya dapur, ini bakalan resikonya ditolaknya tinggi gitu. Ditolaknya tinggi dan ini tidak untuk saat ini mungkin PJP-nya bakal ngedeteknya ini untuk masuk ke reguler. Jadi walaupun nanti namanya dapur atau namanya warung nasi atau apapun ini pasti kemungkinan besar bakalan ditolak ya, sepengetahuan Ulan selama ini Ulan menginput data. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa mengubah fotonya seperti ini di piring saja. Di sini ada nasinya, ada lauknya, bisa memperkecil lah ya. Yang penting nanti di nama usahanya ada gitu. Yang penting utamanya. Mungkin kalau ini kan ada pelengkapnya segala macam gitu. Gitu Bapak Ibu. Sedikit penjelasan atau gambaran tentang set declare gitu ya. Mandiri sama dengan sehati gitu Papri. Mungkin dari Papri akan menambahkan Pak. Baik ya, terima kasih Mbak Ulan atas paparannya. Jadi itu teman-teman ya, pengajuan itu untuk self declare sekarang tuh kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita sudah mendampingi pelaku usaha, pelaku usahanya sudah bersedia, kemudian mau foto, mau didata, kemudian mau diajukan nama kita, ternyata gara-gara mungkin ada namanya rumah makan, karena dia minta ya, karena kita juga mengiyakan, akhirnya pas diajukan akhirnya timbulnya ditolak gitu Pak. Kalau itu kategorinya yang sehati, yang gratis ya. Kalau yang self declare-nya mandiri kan pelaku usahanya udah bayar. Mereka udah bayar, kemudian ditolak itu kan hangus uangnya. Atau kan tidak ada pengembalian dari BPJS kalau itu ditolak atau dibatalkan. Jadi harus jeli ya, apalagi makanya teman-teman harus banyak bertanya atau uh, bereksperimen lah, teman-teman banyak data juga ya. Artinya, tapi itu jangan berkecil hati bahwa pengajuan-pengajuan itu eh, kalau kategorinya rendah risiko ya kayak non risiko tinggi kayak ada ayam atau ada sembelihan itu aman sih kayak kue basah gitu ya. Kemarin juga ada pengajuan kedai makanan, cuman di situ tuh ada nasi, ada PMP, ada kue basah juga,
ada minuman juga, itu kan agak banyak, akhirnya ditolak juga karena terindikasi dengan catering juga. Itu makanya kita harus pinter-pinter buat membaca pengajuan-pengajuan yang kita lakukan gitu. Misalnya nggak mungkin semuanya masuk kedai gitu. Ada pempeknya, ada kue basahnya, ada nasi rames juga gitu, nasi goreng juga, macam-macam, ada minuman juga gitu ya. Itu juga harus diperhatikan teman-teman. Bisa juga kita ngajuin pertama satu pengajuan dulu satu KLBI, kalau terbit kita ajukan lagi dengan KLBI yang lain, bisa juga gitu. Jadi nggak mungkin nggak mesti langsung semuanya kita ajukan satu pelaku usaha. Memang satu pelaku usaha itu bisa 3 pengajuan, cuman itu nggak bisa. Kalau bisa, kalau agak KLBI-nya berdekatan itu bisa dihindari ya, gitu. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang pengalaman ya kayak Pak Haji atau yang lain-lain yang udah jago mungkin paham lah untuk ke arah sana. Jadi teman-teman harus itu diperhatikan ya, untuk kalau bisa tanya ke CRM atau tanya ke kami jika ada kendala di lapangan. Dan teman-teman juga kalau misalnya di lapangan juga nggak bisa nginput, juga bisa kontak kami bisa bantu juga gitu teman-teman. Atau teman-teman ada juga yang udah di LP3 Matonar banyak juga yang bentuk tim ya untuk kerjasama. Silakan merapat ke tim-tim yang dipercaya, silakan ya. Dan kami juga siap support teman-teman yang lain ya kalau ada kendala ya, seperti itu ya. Tapi intinya banyak yang berhasil dari pendampingan produk halal ini ya. Alhamdulillah kita di tahun 2022 sampai 2025 sekarang luar biasa ya pergerakan kita ya ibaratnya. Dan kedepannya kita, harapan kami juga LP Batu Anwar bukan hanya di yang UMK gitu, tapi kita mulai masuk ke reguler, karena kita itu ngurusin reguler juga udah cukup banyak juga per bulan itu gitu. Sayang kalau kita lempar ke lembaga lain. Makanya teman-teman yang masih baru, ayo belajar, banyak mendampingi dulu pelaku usaha yang UMK. Kalau udah terbiasa mendampingin, udah terbiasa berpengalaman menghadapi, itu kalau yang legor itu sebenarnya nggak beda jauh ya. Ntar kalian teman-teman rekan-rekan tuh bisa naik level tuh, jadi penyelia halal tuh, bisa ngedampingin nih perusahaan-perusahaan yang reguler, yang menengah atau yang besar, itu bisa peluangnya besar sekali ya. Dan itu juga insentifnya besar lagi, itu profesinya lebih gede lagi itu. Kalau misalnya lulusannya kimia, farmasi, biologi, teknologi pangan atau yang lain, pertanian, kedokteran, bisa juga jadi auditor halal gitu ya. Kemarin alhamdulillah saya udah lulus ujian kompetensi juga untuk auditor halal. Pas saya pelatih saja itu langsung ditawarin kerja sama beberapa LPH. Pak Pri mau gabung nggak LPH kami gitu. Kami butuh auditor halal gitu. Kemudian ada 3 LPH yang nawarin karena profesi ini sangat dibutuhkan gitu ya. Makanya teman-teman yang baru, ayo tidaknya minimal 100 lah untuk ditarget di tahun 2025. Kalau udah terbiasa, itu peluang-peluang lain akan terbuka lagi gitu. Dan insya Allah Matu Anwar kalau ada update terbaru akan ngasih informasi, kami akan selalu support ke para pendampingnya. Dan doaan kami di Jumat nanti kita juga akan ketemu Pak Babi Haikal ya, Ketua Kepala Badan ya, dan BPJA, untuk bisa diskusi juga untuk hal-hal apakah kota segala macam, mungkin kita juga akan informasikan ya. Yang bergerak di Sati, harap sabar ya, kotanya belum ada kabar ya. Kemarin juga walaupun Pak Sepula itu dari BPJ datang bilang sih terakhir kalau enggak ya di Maret, tapi estimasi kalau enggak Februari ini, karena biasanya BPJ itu ngelihat di puasa sih. Kalau di Lebaran itu kan biasanya pendamping juga butuh uang besar juga ya untuk Lebaran segala macam. Biasanya mereka menghitung itu juga sih. Gitu. Semoga sebelum Lebaran itu sudah kebuka. Jadi ya buat THR atau teman-teman ini kan nggak mungkin juga kalau nggak ada dana kan segala macam, gitu juga itu. Kan itu juga pertimbangan dari dari untuk percikan bisa Pak, asal dengan ayamnya harus yang halal ya, gitu. Bisa Pak. Asal jangan yang sapi kambing aja gitu. Kalau bakso udah nggak bisa ya, bakso daging itu tidak bisa ditolerir, itu nggak bisa. Catering udah nggak bisa. PT juga banyak, yang PT juga banyak yang tembus subjek gelar PT kerupuk, PT yang kerupuk-kerupuk, yang bakery itu PT banyak kok yang terbit sertifikatnya lewat subjek gelar juga yang gratis juga banyak.
Kalau ada juga yang mandiri juga, kalau mau teman-teman mau coba tawarkan ke pelaku usaha, Bu, mau daftar sertifikasi, mau. Oke, sebenarnya sertifikasi halal itu ada dua skema ya, reguler sama self declare. Dan self declare itu ada 3 skema, Bu. Pertama itu skemanya yang gratis. Sehati, Ibu harus nunggu, Bu. Insya Allah kalau nggak lancar Februari atau Maret dibukanya. Jadi kemungkinan besar kalau bukanya Februari, mungkin Maret atau April terbitlah sertifikatnya. Kalau Maret ya mungkin bisa 2 bulan lagi, karena kita anggap 1 bulan gitu. Kalau Ibu mau cepat-cepat, silakan Bu, bisa self declare mandiri. Ibu cuma bayar sekian, 230.000 itu atau berapa gitu. Itu silakan sampaikan ke pelaku usaha. Itu waktunya lebih cepat, lebih pendek gitu, lebih cepat gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi bisa bisa disampaikan ke pelaku usaha. Seperti itu sih. Jadi apa? Kalau nunggu kota kan agak lama, makanya teman-teman tuh sebenarnya peluang kita ke depannya banyak banget sekali, teman-teman yang udah di lapangan akan terbuka sekali. Banyak teman-teman kita juga yang udah dipercaya oleh dinas-dinas ya, pemerintah daerah untuk mendampingi UMKM binaan mereka. Mereka dibayar secara profesional untuk mendampingin. Nah, itu kalau itu terjadi ketika kita udah dapat nama, artinya kita udah dapat banyak mendampingi. Kita ada kenal, oh yang banyak mendampingi daerah ini siapa, akhirnya dipanggil nih sama dinas. Kemarin itu teman Bu Elvi yang kemarin dapat deal tuh berapa puluh juta, hampir 40 juta tuh untuk dapat dampingin UMK dari Dinas Perindustrian dan Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan. Itu banyak juga di daerah-daerah yang lain juga banyak seperti itu. Jadi peluang-peluang untuk profesi halal ini sangat terbuka bagi teman-teman, apalagi kota sekarang 3 juta, 1,2 juta itu yang gratis, yang sati 1,8 itu yang fasilitasi. Semoga Matu Anwar juga dapat jatah-jatah yang fasilitasi. Cuman kan teman-teman dari sekarang nih stok-stok datanya, jangan nunggu kota dibuka dari sekarang, stok-stok datanya. Pas sebelum Lebaran tuh kalau bisa 100 data. Pas 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 kota dibuka tinggal kirim, tinggal nunggu hasilnya. Seperti itu sih gambaran dari kami ya. Tetap semangat ya, walaupun kotanya, insya Allah kota itu pasti akan dibuka ya, kalau nggak ada halangan insya Allah dibuka. Berdasarkan pengalaman kami ya, kami juga dari tahun 2023 alhamdulillah, dan udah hasilnya luar biasa juga gitu, seperti itu teman-teman. Bisa kontak kami kalau ada kendala apapun, jangan merasa bahwa kerjanya individu, enggak. Bisa bisa sekali kami kalau kami ini kami bisa suka respon sih biasanya seperti itu ya. Silakan bertanya kalau ada apa-apa, silakan bertanya apa aja ya, bukan hanya masalah ini B, bisa tanya apapun lah. Silakan teman-teman. Doakan juga ya untuk LPH kita, LPH Lembaga Pemeriksa Halal untuk Matu Anwar segera terbentuk juga ya, untuk biar kedepannya kita untuk ngurus reguler itu lebih mudah. Itu karena kemarin kita dapat deal juga tuh kemarin yang ada catering yang ngurusin makan makan apa? Makan bergizi yang Prabowo itu, program bergizi Prabowo itu, mereka ngurus kita gitu. Alhamdulillah ini lagi proses kami urus untuk reguler. Jadi teman-teman misalnya ada ketemu yang reguler, bisa kontak kami juga nih teman-teman gitu. Rekan-rekan itu juga lumayan gitu buat sambil nunggu kota saat ini dibuka. Kami belajar lah untuk mendampingi pelaku-pelaku usaha yang besar gitu ya. Itu sih teman-teman ya. Jadi jangan fokus di UMK aja. Mulai nih pendekatan-pendekatan ke perusahaan besar atau yang perlu dibantu, karena emang undang-undang sertifikasi halal kan mau nggak mau, suka nggak suka itu kan apa, suka nggak suka kan harus wajib ya, ibaratnya seperti itu. Kalau yang reguler itu harus skala usahanya seperti apa Pak, bisnis usahanya seperti apa, misalnya dia makanan, misalnya dia catering. Catering itu lokasinya di mana, dia eh, ada dapurnya, ada outletting nggak, misalnya ada cabang nggak gitu, menunya ada berapa. Kadang-kadang ada beberapa LPH tuh menentuin harganya, biayanya itu dari jumlah bahan gitu. Misalnya bahannya di bawah 50 berapa, antara 50 sampai 100 berapa, di atas 100 berapa gitu. Dan skala usaha juga menentukan Pak, kalau kecil itu biayanya kan untuk biaya
untuk reguler itu ada 3 ya Pak. Pertama itu BPJPH itu fix ya. Untuk yang mikro kecil itu biaya ke BPJPH itu 650. Yang menengah itu berapa? 9 juta kalau nggak salah ya. Kemudian yang besar itu 12.500.000 gitu. Gambaran seperti itu ya. Makanya skala usaha tuh sangat berpengaruh terhadap biaya. Itu baru ke BPJPH, belum ke LPH. LPH-nya tergantung kita deal-dealnya kemana gitu ya. Kemudian untuk satu lagi ke penyelia, karena kan untuk ngurus regulator butuh penyelia. Itu penyelia juga yang membuat nyurus dokumen, sosialisasi, audit internal segala macam. Itu juga harus diperhatikan. Seperti itu Pak Fauzan ya. Jadi fokus dulu lah teman-teman untuk yang UMK ya. Untuk yang reguler tuh sambil jalan lah, kalau kita udah banyak dampingin tuh banyak ketemu lah. Gitu. Ada yang ada usahanya es kristal gitu, itu bisa. Untuk yang bakso itu, bakso ayam tuh nggak bisa Bu. Kalau bakso tuh nggak bisa, tapi mie ayam bisa ya. Gitu. Itu baksonya reguler Bu. Kalau yang bakso itu, bakso daging tuh nggak bisa. Bisa diajukan, cuma cenderungnya ditolaknya tinggi ya. Silahkan kalau misalnya nggak ini, silahkan aja coba diajukan, bisa diajukan mah bisa, cuman tingkat untuk ditolak atau dibatalkan tuh sangat tinggi sekali karena itu masuk ke ranah reguler untuk bakso ya. Bakso, kemudian apalagi yang kayak iga bakar kayak gitu tuh cenderungnya reguler. Catering itu masuknya reguler. Kalau kemarin tuh kayak KLB-nya catering itu udah nggak bisa lagi, otomatis ke reguler. Mungkin kalau sate ayam masih bisa ya, asal dengan syarat bahwa ayamnya itu harus kita beli dari ayam yang sudah bersertifikat halal dari RPU atau frozen juga bisa. Tapi misalnya belum ada, kita edukasi dulu ke pelaku usaha. Bu, kalau mau daftar sertifikasi halal, Ibu harus beli ayamnya yang daging ayamnya yang punya sertifikat halal. Gitu. Edukasi ke pelaku usahanya. Gitu. Seperti itu. Udah jam 9:30 ya. Ya teman-teman semangat ya. Kotanya 3 juta lah. Satu orang bisa dapat 100 kan luar biasa sekali gitu. Pak Haji, wah, Pak Haji itu dapat berapa ratus juta itu. Bisa beli tanah, bisa bangun rumah, itu luar biasa Pak Haji itu. Gitu. Teman banyak yang berhasil dari profesi ini ya. Peluang-peluangnya, ayo tergantung kita mau atau tidak. Pak Haji bisa capai itu otomatis. Pak Haji itu kalau nggak salah 1000 berapa ya? 1.500 kalau nggak salah sertifikat halal yang diterbitkan ya sama beliau itu. Artinya beliau mampu karena beliau mengerjakan seperti itu ya, karena beliau ngerjain. Mungkin yang lain tidur, beliau lagi nginput atau lagi mendampingin gitu ya. Kalau kita lagi ngobrol sama Grupi, mungkin beliau lagi mendampingi gitu kan. Tidak semuanya serba instan, tiba-tiba simsalabim dapat 1.000, dapat 2.000 pelaku usaha itu nggak mungkin dilakukan hanya ini ya, semuanya butuh proses ya. Ini nggak butuh proses dan kerja nyata ya, bukan hanya saya pengen, tapi dia juga nggak bergerak. Gitu. Seperti itu gitu, teman-teman ya. Artinya eh, peluang terbuka lebar bagi yang mau berusaha. Seperti ini ya. Peluang besar nih, dari 3 juta itu teman-teman bisa dapat berapa gitu capaian individunya. 100 alhamdulillah, 200 alhamdulillah gitu. Dalam waktu setahun ini bisa banyak, bisa 500 juga bisa, tergantung mau atau tidak. Gitu. Seperti itu ya. Kayak Bu Vera deal dengan CFD-nya Cilegon, dapat tuh mendampingin hampir 400 pelaku usaha. Bisa deal-deal seperti itu ya Bu. Jadi kita bisa deal dengan komunitas, bisa deal dengan kantin sekolah, bisa deal dengan instansi. Jadi bisa deal dengan komunitas. Mereka, Bu, saya ada binaan, ada 100, tolong Ibu daftarin, itu lebih enak sekali. Pola-pola itu bisa dikembangkan. Kita butuh surat, bisa ke kami. Gitu. Butuh surat pengantar, bisa ke kami. Silakan. Bisa kontak CRM ya. Itu teman-teman. Ayo kota bentar lagi dibuka, semoga ya. Semoga dan itu menjadi peluang kita bersama. Bentar lagi juga. Dan bentar lagi kalau Lebaran itu, puasa itu akan muncul banyak tuh yang jualan takjil. Banyak yang jualan apa namanya? Kue-kue kering, kue-kue basah itu banyak sekali teman-teman. Rekan-rekan itu peluang juga nih.
peluang bagi kita semua untuk mendaftarin. Seperti itu. Izin Ayo. tanya boleh Pak? Iya Bu. Gimana Izin Bu? tanya boleh Pak? Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Itu tadi luar biasa ya Pak sharingnya ya. Tadi seperti tadi kita deal-dealan dengan pemilik komunitas berarti ya. Kayak Car Free Day itu kan memang dia komunitasnya besar ya Pak, UMKM-nya ya. Rata-rata masih mikro juga gitu, bisa ratusan gitu. Deal-dealan ini berarti ibaratnya berbagi hasil gitu ya Pak, kerjasama ya Pak. Gini loh Bu, ada yang mereka silahkan manggo datanya, ada yang seperti itu nggak ada deal-dealan seperti apa gitu. Cuma kita butuh bersurat aja kayak yang Bu Vera lakukan itu, dia bersurat kepada pengelola CFD-nya, kemudian izin untuk buka stand gitu, dan izin untuk mendata atau sosialisasi ke CFD itu. Alhamdulillah, cuman bayarnya aja dibayar stand per bulan, per minggu itu 150.000 Bu. Tapi dengan jumlah data yang didapatkan itu mungkin cover ya Bu ya, seperti itu. Kemudian ada juga teman-teman itu yang melakukan pendekatan ke desa-desa atau kecamatan, bersurat ke desa, di desanya ada berapa UMK gitu. Mungkin ini kalau ini bisa deal-dealan dengan pihak-pihak desa ya, tergantung kitanya ya. Biasanya di berapanya itu tergantung masing-masing ya, bisa juga seperti itu gitu. Itu sih Bu. Jadi enggak fix ya, tergantung kita pendekatan kita sih, seperti itu. Jadi tetap butuh pengantar ya Pak ya? Bisa kami bisa bantu sih sosok pengantar untuk kita kemarin siap, coba Pak, saya mau Pak. Ke kantin sekolah lebih mudah sih, satu sekolah tuh bisa 10, kalau misalnya di daerah-daerah yang kota-kota besar tuh kan kantinnya juga lumayan ini ya Bu, gitu. Lebih enak gitu. Jadi satu kita datang sekolah dapat 5, dapat 7, dapat 10 pelaku usaha. Kadang-kadang kan ada yang nitip juga, kita telusurin kan nitip produk ini, kan ini berapa orang, kita minta datanya, kita datangin gitu. Gitu karena kan di sekolah itu ada namanya program dari Kemenak itu ada program kantin halal, itu ada edarannya, itu dari Kemenak ya. Kalau dari Kemendikbud itu ada kantin sehat Bu, jadi sebenarnya ada korelasinya gitu, karena halal dan sehat itu sangat berhubungan gitu. Kemarin Bu Fitri kalau nggak salah dari Riau itu katanya untuk dapat adikarya itu, sekolah dapat adikarya itu syaratnya harus halal kantinnya itu. Adiwiyata itu bisa. Artinya itu peluang-peluang yang bisa kita bicarakan ke pihak sekolah atau pihak instansi atau pesantren, bisa juga bahwa kalau kantinnya udah bersertifikasi halal itu mereka dapat nilai lebih gitu. Lebih enak kayak gitu sih. Gitu. Karena kita baca bahwa sekarang yang di pintu-pintu jalan itu udah banyak yang udah bersertifikat halal sih. Jadi agak gimana gitu. Seperti itu sih. Makanya enaknya mainnya ke level-level itu. Kalau bisa sekampung Kopak, sekampung Gula Merah, sekampung Emping itu enak banget kan gitu. Ini banyak sih. Itu teman-teman ya. Peluangnya besar, bisa kolaborasi kami, kita bicara ini juga bicara strategi juga ya, caranya strategi ya. Jadi kita juga bermain di level strategi, gimana nih caranya untuk bisa dapat target-target ini. Nah, ini juga bisa kita bicarakan gimana langkah-langkahnya, juga kita bisa diskusikan gitu ke teman-teman gitu. Gitu. Mungkin Pak Haji juga bisa kan Pak Haji mungkin ada waktunya untuk bicara bagaimana bisa sampai 1.500, dan tim beliau juga luar biasa ya. Reguler ya Pak. Biasanya pengalaman Iya Pak, mau tanya masalah yang reguler itu Pak. Ini jawab yang Pak Agus Salim dulu ya. Kalau reguler itu biasanya gini sih Pak, insya Allah kalau pengalaman kami yang ngurusnya terbit aja sih Pak untuk sertifikat halal itu ya. Cuman untuk sertifikat halal yang reguler itu kan ada 3 elemen ya Pak, yang kita ini yang BPJH itu kan tinggal pembayaran aja, LPH sama penyelianya. Nah, ini yang harus kuat Pak, penyelianya harus kuat. Harus mampu untuk bikin dokumen, komunikasi dengan pelaku usaha, harus komunikasi dengan auditor halal agar pengajuan tidak bisa ditolak. Kalau tolak angus. Tapi kalau misalnya kita kawal dengan baik, itu bisa. Alhamdulillah sih kami kemarin ngurus yang jasa transportasi tembus, lolos.
yang pabrik kerupuk lolos gitu. Kemarin ini lagi kedai kopi juga alhamdulillah lagi proses gitu. Catering kita bisa komunikasi dengan para auditornya gitu. Bisa sih untuk dan harus hati-hati ya, banyak oknum juga untuk reguler itu gitu. Ada yang mengatasnamakan konsultan ternyata nggak diberesin. Banyak sih itu bukan bukan ini karena ketemu orang yang nggak benar gitu kerjanya. Gitu. Klaim-klaim mampu beresin, tapi dia nggak beresin. Karena reguler itu dokumennya lebih banyak, lebih kompleks, harus sesuai gitu. Karena kan ada juga LPH-nya itu auditornya yang detail, ada juga yang enggak gitu. Kadang-kadang dia nggak mau revisi, hanya mangkrak. Kemarin juga di Tapon juga ada sama rekan kami, Pak ini ada 2 orang reguler catering 3 bulan nggak beres-beres gitu ya, yang padahal yang LPH-nya masuk yang terkenal juga ya gitu. Cuman kenapa ini saya bilang udah komunikasi belum ke auditornya, dikawal nggak, fokusnya untuk mendampingi. Ternyata kan saya cek pas saya minta akunnya, ternyata banyak dokumen-dokumen yang belum beres gitu. Gimana bisa beres keluar sertifikatnya kalau dokumen saja nggak lengkap gitu kan, dari situ kan ketahuan gitu. Karena untuk reguler itu dokumennya beda sama yang subdeklar. Kalau dokumen subdeklar kan hanya checklist-checklist saja ya, input-input aja, ada template-nya. Kalau reguler kan manual semua, ada bentuk Word gitu, kita bikin daftar bahannya, bisa ada 100 ya kita tulis, pakai diketik gitu di Word gitu. Itu. Ya mungkin Pak Agus Salim sambil berjalan lah ya, mungkin bisa eh, intinya sih kalau sesuai ya. Jadi gini loh, kita harus paham bahwa ada produk-produk yang kategorinya positif list. Itu ada di KMA 1360 nggak salah ya. Itu ada aturannya itu. Ada peraturan undang-undang apa? Ada peraturannya. Ada juga di KMA 944 itu bahwa yang terbaru itu di tahun 2020 itu produk-produk yang wajib positif halal itu harus dibaca. Makanya teman-teman terus belajar ya. Karena patokan sekarang itu untuk self declare juga KMA 944 kalau salah itu. Yang kemarin saya share itu, biasanya saya suka share tuh KMA yang 944 yang tahun 2024 mengenai makanan minuman. Itu dijelaskan kategori-kategorinya itu. Itu patokannya gitu. Kalau yang reguler itu misalnya dia daftarin furniturnya hanya kayu saja, itu nggak bisa untuk untuk reguler juga karena tidak ada unsur hewani. Gitu. Kan itu kategorinya barang gunaan. Itu kan perlu ilmu juga. Makanya perlu belajar gitu. Jangan mentang-mentang ada undang-undang semua produk yang beredar dan diperdagangkan oleh Indonesia wajib memiliki halal, semuanya kita daftarkan. Ternyata itu masuknya kategori produk positif list, tidak ada unsur hewani gitu kalau barang gunaan atau jasa-jasa transportasi tapi tidak digunakan untuk makanan minuman dan obat kosmetik, misalnya hanya ngangkut untuk bahan galian, jasa transportasi juga tapi ngangkutnya kayak timah atau apa tapi bukan untuk obat-obatan atau makanan minuman, itu nggak bisa juga. Ada kategorinya, itu harus diperhatikan. Nah itu butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh belajar. Maka teman-teman belajar dulu nih di UMK, kedepannya naik level penyelih halal, naik level ke auditor halal. Itu ya itu kerjaan yang cukup lumayan, jadi konsultan juga lumayan. Dan kami juga ada merasakan hal itu. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin kayak Bu yang di teman-teman yang senior ya, itu udah mulai ke sana gitu, udah ngedampingin pelaku-pelaku yang usahanya besar, rumah makan besar seperti itu gitu. Ini sebenarnya UMK ini pendamping proses halal ini batu loncatan untuk naik level bagi teman-teman semuanya. Fokus dulu di UMK gitu. Gak usah mikir yang rumit dulu. UMK kita bisa dampingin banyak 100, ya udah ntar di situ kan kita banyak ketemu nih pelaku-pelaku usaha yang kategorinya nggak bisa masuk self-declare, mungkin kayak air galon gitu ya, kemudian rumah potong hewan misal unggas, kemudian es kristal gitu, telur ayam, beras, yang punya usaha penggilingan beras, dia mau ngurus sertifikasi halal tapi ya itu maksudnya reguler. Nah kan kalau kita udah paham di UMK-nya bisa apa, cuman prosesnya mungkin agak lebih rumit dan biaya cukup besar, kita bisa terangin gitu. Seperti itu, peluangnya sangat besar sekali. Industri halalnya sangat terbuka sekali bagi teman-teman ya. Bagi teman-teman semua, tinggal mau atau tidaknya itu tergantung
teman-teman semuanya, karena tidak ada paksaan dia di sini, karena pendamping proses pedoman adalah freelance, kemauan diri sendiri. Silahkan yang mau, silahkan. Yang diam-diam aja, silahkan. Paling 2 tahun kalau nggak aktif, dicabut akunnya. Seperti itu. Jadi ya teman-teman ya, peluangnya sangat besar, tinggal kitanya mau atau enggak gitu. Jadi kalau kita tuh jangan ngelihat di angka duitnya, tapi apa ke depannya, apa yang bisa kita, peluang-peluang apa yang terjadi ke depannya. Itu sih. Iya betul Pak, setuju Pak. Jadi peluangnya besar Bu. Aduh, luar biasa sekali nih market. Baru tahap awal Bu, baru makan Betul, minuman akses ini. Pak. Ya baru makan minuman. Kita kalau udah jago, ini Erik tuh dinas. Wah ini hebat nih ngedampinginnya. Ntar dikasih deh jatah bantu bina. Nih ada binaan kita nih. Tolong bantu untuk dampingin. Ntar ada programnya fasilitasi berapa ratus. Itu enak banget itu. Saya megang kan enak itu. Kekunci gitu. Banyak terjadi kayak gitu. Kita apalagi kita udah dikenal gitu. Bisa gitu. Bisa sekali gitu. Ini peluang bagi teman-teman semuanya. Ya, mumpung syaratnya hanya ijazah SMA, KTP, mau rekening. Kedepannya kan makin rumit aja. Kedepannya akan Betul. makin diperkecil, skopnya akan makin dirumitin lagi. Gitu ya teman-teman. Karena di tahun Pak, 2022 boleh tanya lagi ya Pak? silakan Bu, silakan. Ya Pak, nih kan belajar dari pengalaman saya juga pribadi ya Pak, yang masalah pengajuan cara mandiri. Jadi kemarin itu memang yang sudah tadi Pak Pri ceritakan, memang sekarang itu sedang marak tentang mereka mengikuti program makan bergizi gratis itu ya Pak. Jadi memang syaratnya adalah memang UMKM yang basically-nya adalah catering sebenarnya ya, catering dan punya halal gitu. Nah, sedangkan kemarin memang beberapa dari PU itu mau mengajukan yang reguler Pak gitu kan. Mereka siap dana. Cuma kan memang sebenarnya reguler itu malah jauh lebih lama ya Pak prosesnya ya. Sedangkan masalah makan bergizi gratis itu di beberapa kota daerah sudah mulai trial gitu kan. Sudah mulai running dan informasinya setelah Lebaran itu bakal serempak gitu dijalankan. Jadi alternatifnya mereka memilih yang mandiri. Tadinya fasilitasi namanya ya Pak ya. Fasilitasi kan kemarin-kemarin lancar, saya mendapatkan hampir 15 PU gitu lancar, seminggu terbit, 10 hari maksimal terbit gitu ya. Terus ketika menjadi mandiri kan regulasinya berbeda lagi ya Pak ya. Lebih ketat ternyata gitu kan. Banyak sekali apa temuan-temuan yang akhirnya beda regulasi seperti halnya pengambilan foto yang tadinya nggak pakai maps apa kamera gitu, jadi berubah harus pakai maps kamera gitu kan. Jadi makin diperketat gitu kan. Akhirnya kemarin sempat kejadian hangus satu gitu. Jadi di sini mungkin apa ya arahannya gimana Pak? Mereka sebenarnya masih banyak yang membutuhkan kita gitu. Apalagi kuota sehati masih lama kan dibukanya kan gitu. Tentunya menunggu mereka nggak bisa menunggu gitu. Jadi kebanyakan itu ketika saya datang ke pelaku usaha ke rumah, saya menjelaskan ini kuota belum dibuka, tapi saya memang sudah mulai pendataan Bapak Ibu gitu kan. Ketika menjelaskan ada fasilitasi atau mandiri, mereka jadi memilih yang cepat gitu loh. Karena mungkin faktor kebutuhan atau mungkin juga banyak yang ibaratnya mereka merasa mampu secara materi gitu kan. Saya mending berbayar gitu kan, hanya dengan sekian, tapi saya nggak usah nunggu lama gitu, nggak ribet gitu kan. Apalagi ini belum jelas nih buka kuotanya kapan gitu. Jadi ini di sini mungkin jadi pelajaran buat kita semua kalau sekarang itu yang mandiri itu jadi lebih 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 susah ya Pak ya, lebih lebih ketat lagi gitu kan. Nah, untuk yang saya tanyakan kalau misalnya mereka itu apa kita arahkan gitu. Memang sebenarnya memang mereka benar catering gitu Pak, tapi kita arahkan namanya merek brandnya jangan pakai catering kan Pak. Jadi lebih fokusnya ke foto produknya ya Pak, pengambilan fotonya itu ya Pak ya. Kalau mereka punya spanduk, apakah boleh di depan rumah aja pakai spanduk gitu Pak? Jadi nggak usah harus foto di dapur gitu. Gimana Pak Pri? Pak, masih di mute Pak. Apri. Halo? Oh iya, Sama oke. di dalam Masih mood ya? perubahan. Oke. Apanya? Kan gini loh, Oh Bu. iya. Kenapa Balik. Nah, apa? Kakak apa lagi? Allahu Akbar.
sekarang itu kan ini Bu, jadi kan badan-badan antar kayak BPJA itu kan sinergi dengan lembaga-lembaga lainnya, badan bergizi ya, makan siang gergaji itu kan koordinasi mereka juga sebenarnya paham bahwa eh, lembaga-lembaga lain bikin program-program yang berkaitan dengan halal, kayak banyak sekarang catering-catering pengen daftarin sertifikasi halalnya, cuman kalau misalnya masuk ke ranah reguler kan biayanya cukup besar Bu, biasa sampai 5 sampai 10 juta tuh biasanya gitu, tergantung juga jumlah menu sama produk gitu ya. Cuman kan kadang-kadang kemarin itu kita juga ketemuan kita di kan ya bilang ada 2 catering mereka ngajuin, kita coba ke arahkan ke Sepdaka Madrid, ternyata dia KLBI itu catering Bu. Itu kita nggak bisa otak-atik juga kan, akhirnya kita arahkan ke reguler. Dan alhamdulillah ini lagi proses juga untuk bantu kawal. Untuk reguler itu sebenarnya ada juga sih Bu triknya. Jadi misalnya agama yang sekitar waktunya sekitar 30 hari, 40 hari itu kita bisa pakai surat keterangan dari pengajuan proses gitu Bu. Jadi itu bisa dipakai juga sih sebenarnya bahwa catering ini lagi proses pengajuan sertifikasi halal. Itu juga bisa sebagai ajuan bahwa emang lagi proses gitu. Bisa seperti itu. Cuman dan kalau misalnya emang pengen benar cepat kan mandiri itu kan, tapi sebenarnya mandiri itu kan ada keterbatasan ya Bu. Mungkin KLBI-nya nggak boleh catering gitu kan. Bisa kedai dan maksimal 10 ya. Dan itu juga harus hati-hati ya, karena ya begitu kalau terindikasi oleh komisi fatwanya dia merasa itu catering, ini langsung otomatis dibatalkan, dan itu kita nggak bisa komplain. Itu kita nggak bisa komplain, nggak bisa banding, nggak bisa ngapa-ngapain, udah mas hangus tuh gitu. Itu yang resiko-resiko yang terjadi. Cuma tinggal kita pinter-pinter kitanya aja gimana apa melihat celah-celah apa yang kita bisa pakai gitu ya, seperti itu ya. Bukan artinya karena kan kita ingin bantu, karena orang-orang yang usaha yang ikut program itu bukan berarti orang kaya juga gitu. Mereka sanggup bayar jutaan untuk reguler mungkin agak keberatan ya, makanya kita pengen bantu lah. Dan kita itu ya. Tapi kan kalau yang mandiri ya terbatas maksimal 10 produk ya. Gitu seperti pengajuannya gitu, untuk satu pengajuan gitu. Itu mungkin perlu ini, makanya saya bilang ke tim kami operasional, kamu harus bikin skenario gitu. Produknya dulu dikirim dulu produknya, kita mulai ngerancang, misalnya dia ada 20 produk. Nah, itu masuknya apa KLBI-nya? KLBI-nya apa nih? Kok bisa kalau mau apakah masak olahan, kemudian diurai nih KLBI-nya, masukkan olahan terus minuman. Kita ajukan dulu minuman dulu, terus keluarin minum dulu, terbit, kemudian masukkan olahan, itu bikin strateginya seperti itu gitu. Dan namanya juga harus sampai kalau mau ngajuin sertifikat mandiri, KLBI-nya nggak boleh catering, dan mungkin nggak boleh nama catering juga atau rumah makan, itu juga harus disampaikan. Ada risiko-risikonya juga. Gitu. Seperti itu sih Bu. Cuman kan yang kita bantu ya, memang kadang-kadang Sepdeker sama Leguer itu sangat tipis ya perbedaannya gitu. Seperti itu sih. Makanya kemarin juga BPJ bilang bahwa kan Sepdeker mandiri itu bisa sampai 60 produk sebenarnya totalnya. Tapi butuh nggak langsung sekaligus ya. Jadi itu juga bikin pihak LPH atau yang ngurus Leguer itu kena-ketir, karena munculnya Sepdeker mandiri itu ada kalau bisa kita bisa pinter bermainnya itu bisa kayak reguler sebenarnya, karena bisa 60 produk totalnya. Cuman itu harus bikin skenario-nya agak pinter gitu. Ngimportnya harus pinter. Jadi nggak sembarangan gitu. Ngajuin nggak bisa sembarangan. Itu ada skenario juga. Itu harus diperhatikan. Itu sih kalau menurut saya ya gitu. Bisa ada celah-celah ya mungkin yang kita bisa ini ya gitu. Kan kita serahkan, kan kita ngajuin, kalau bisa diterima alhamdulillah keluar dari sertifikat halalnya itu. Mungkin Bu Agi mungkin gambar itu. Kalau foto-foto kan tentatif ya, tergantung kondisinya juga ya. Makanya kalau foto tuh jangan yang, kalau UMK tuh jangan kitchen set lah, kitchen set yang keren banget gitu. Yang kampur-kampur dapurnya itu kayak kompor yang bukan ditanam gitu, bisa kompor yang biasa yang kelihatan nongol gitu Bu kompornya gitu. Kadang ya udah fotonya mana kita lihat tuh fotonya ibunya kayak ibu sosialita gitu kan, penampilannya oke banget, dapur juga oke banget gitu ya, kitchen setnya udah wow gitu kan, produknya juga variannya juga terlalu besar,
ininya itu juga jadi wah ini kayaknya sama kan duga dia wah ini catering nih. Kayak gitu Bu, karena dari karena kan patokan dari kementerian itu ada hanya foto yang dilihat gitu. Oh, udah jam 10 ya. Itu sih Bu Agi ya. Ya saya kembalikan ke MC ya. Oke, baik Ya begini Pak gitu ya Bu Priyono. Agi ya. Ntar kita skenario ini Iya Bu. Pak, siap Pak. Nanti saya butuh surat tugas ya Pak. Siap-siap. Minta surat tugas Pak. Ya, ke CRM ya Bu. Kalau mau reguler boleh Bu. Coba aja reguler. Iya Kita siap kerjasama, Pak, siap. kita kerjasama sih dengan LPH UIN ya, sambil nunggu Mato Anwar muncul ya. Semoga lah ini. Murah kok Siap dia. Pak, siap. Murah, dia nggak mahal-mahal gitu. Ini Oke, aja sih baik. Pak, masalahnya satu Pak, yang mandiri yang saya ajuin 3 ini katanya belum direspon BPJPH, katanya udah seminggu. Ya itu semuanya Bu, Minta saya lihat tolong kita Pak. ngamatin semuanya nyangkut di nggak kekirim ke LPT, nggak kekirim ke Komisi Fatwa Bu, nggak ada yang masuk. Masih tanggal Nyam, merah, Tapi Bu. Libur. STTD-nya bisa minta ya Pak? Pernyataannya bisa untuk bisa, ini ya, bisa, STTD-nya. bisa. Oh ya udah itu aja dulu ya Pak ya. Iya. Iya Bu, kenapa Pak? Itu nyangkut Pak, nggak nyampe Komisi Fatwa Pak? Kenapa ya Pak? Masih tanggal merah, Pak Pri, libur. Oh iya itu. Tapi mungkin hari Kamis ya Pak di prosesnya Pak ya. Ya, ya hari Kamis. Tapi saya udah dari kemarin Pak, total udah seminggu nih Pak. Dari Dari hari sebelum apa, libur Bu? Pak. Iya, mulai hari Eh, Sabtu kemarin memang ini udah nggak bisa update lagi. Sampai hari Rabu lah liburnya. dari Sabtu 2 minggu yang lalu Pak, malah seminggu yang lalu Pak. Oh, nanti kami cek lagi, Seminggu Bu. yang lalu. Ya, siap. Ya siap Pak Direktur. Nuhun Pak. Sudah mau jam 10, Pak Pri, bisa Ya di... siap Pak. Ya udah. Pak Ramdan silakan Pak Ramdan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Priyono atas tambahan tentang pengetahuan dari teman-teman yang dipertanyakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Wulan ya. Kemarin beliau lamaran bersama pasangannya Sabtu kemarin. Kita doakan semoga langgeng dan lancar sampai hari H. Amin. Dan Pak Ramdhani nyusul, Mas Amin Ramdhani. ya rabbal alamin ya rabbal. Doain aja Pak. Aduh. Nyusul Baik, kemana nih? baik, terima kasih kepada Ibu Wulan atas pemaparan yang sangat informatif untuk memperkaya pengetahuan kita tentang pembuatan nomor induk berusaha atau NIB dan pengajuan sertifikasi halal. Apa aja tah? Enggak, udah dipotong itu dari pertama juga. Oke, baik, hadirin yang kami hormati, alhamdulillah tanpa terasa kita telah sampai di penghujung acara pembuatan nomor induk NIB dan pengajuan sertifikasi halal. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hadi Susilo MSI selaku Direktur LP3H Matlaul Anwar, Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Banten yaitu Bapak Ahmad Tarmidi SH, kepada Bapak Priyono Espam, Manajer P3H Matlaul Anwar, serta narasumber kita yaitu Ibu Wulan Fadila ST beserta tim operasional atas pemaparan yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara ini. Kami berharap diskusi yang telah berlangsung dapat memberikan wawasan, semangat, dan langkah nyata bagi kita semua dalam membangun ekosistem halal yang lebih baik di masa mendatang. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara pembuatan nomor induk berusaha NIB dan pengajuan sertifikat halal ditutup, izinkan saya dan seluruh pihak yang terlibat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama berlangsung acara terdapat kekurangan baik dalam penyampaian teknis maupun pelayanan. Akhir kata, kami tutup acara ini dengan doa dan harapan segala upaya kita ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam Izin. warahmatullahi wabarakatuh. Izin, live. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bu.